3 tahun setengah itu hanya belajar budidaya. 3 tahun setengah. Oke. Terus ketemu Mas Antam ini itu di prosentasenya. Nah, kokon ini hanya di angka 14,8%. Kulit ini 0,2%. Oke. Pupanya paling tinggi Pak, 85%. Wow. Ini kebuang. Sutra Samia Risini. Nah, Rasamia Risini ini pakannya jarak kepiar sama singkong. Jadi bukan murbe. Ini dikembangkan oleh Mas Anto dan kawan-kawan. Kelompoknya nama apa Mas Anto? Jamtra. Jamtra. 1 gram telur jadi 400 ekor dengan peluang mortalitas 10%. Karena pupa ini tidak mungkin saya ngengatkan semua itu. Kalau dikawinkan semua nanti begitu banyak sekali nanti. Itu saya tuh mengawinkan paling nggak dalam satu periode itu sekitar 200 sampai 300 saja. 200 sampai 300 pasang kayak gitu. Karena satu betina ini menghasilkan rata-rata 160 sampai 200 butir. Kemudian telur-telur inilah yang kami kami kirim ke teman-teman pembudidaya yang ada di Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Boyolali, dan Wonosobo, dan juga di Kulon Progo sendiri kayak gitu. Ini saat saya voice ke penjenengan itu dalam keadaan ini menetas Mas, menetas. Ini ada yang umur 2 hari, ada yang tadi pagi habis subuh. Jumlahnya Mas, sewu, ada puluhan ribu Mas. Puluhan ribu ulat baru. Nah, kemudian kakaknya masih ngentong ini, masih ngentong. Nah ini gimana nih Mas? Ini saya ngumpul yang kecil ini, yang ngentong jangan sampai siang tadi habis zuhur sudah ada 5 yang jadi ngengat, yang berubah yang jadi ngengat. Nah, biasanya terus tidak lama lagi, paling lama itu interval 4 sampai 5 hari itu yang lainnya kemudian nyusul lah gitu. Nah, terus pundi Mas niki dalam satu kegiatan ini, satu siklusnya si Samiaris ini kan mulai dari larva menjadi kokon. Nah, pada fase pupa itu ketika dia akan saya kawinkan menjadi menjadi ngengat, kemudian ngengat itu kawin, kemudian bertelur. Ini pada satu periode tertentu, ini pupanya banyak sekali Mas. Nderek nyuwun tulung untuk pupa ini, apakah ada kemanfaatan lain Mas Wigyo? Artinya apakah dia bisa digunakan untuk feed atau untuk food? Sejauh ini apakah sudah ada penelitian berkenaan dengan hal itu? Ini sekarang ini untuk periode bulan Juli, ini kemarin 5 hari yang lalu kami panen, itu ada 6,1 kg, jumlahnya kurang lebih ada 2.518 pupa. Atau seringkasnya apakah ada kemanfaatan dari pupa itu sendiri? Nah, kalau ada, ini berarti satu kemanfaatan tambahan di samping juga kokon dari Samiaris ini itu. Padahal itu juga penting. Ini juga penting. Saya juga mengharapkan sebetulnya kalau ada yang meneliti nutrisi yang terkandung di dalam pupa kayak gitu, baik pupa basah, pupa segar, pupa hidup maupun pupa yang sudah dikeringkan. Demikian juga kandungan apa yang terdapat dalam ulat atau larva di instar terakhir kayak gitu. Untuk nutrisi yang terkandung di dalam yang terkandung di dalam pupa ini belum muncul ya Mas. Dalam itu sampun nate Mas. Saya agak nekat ini. Agak nekat saya dengan teman saya punya teman di Jakarta, satu tim juga di UKM ini, di Jamtra ini, tak bawa Mas. Tak bawa dalam bentuk pupa. Aku ndek koncoku duwe duwe iwak hias itu, terus dibawa ke sana. Loh itu sambut bagus itu. Terus langsung disebar ke. Ini Pak, ini kalau
apa namanya mau makan jelas mau makan, wong dia apa yang mengapung dimakan gitu. Itu koi Mas. Nah terus habis itu iki nek mati ya wis mati, nek urip berarti cocok gitu. Orangnya seperti itu, cuma seperti itu. Nah habis itu terus lama nggak kontak lagi. Terus beberapa waktu yang lalu tuh dia kontak lagi lewat teman saya yang di Jakarta itu. Nek bentuk kering piye supaya mengko iso dadi awetke. Nah, pikirku oh berarti dadi iki. Berarti dadi iki dadi duit. Lah cuma saya nggak ada ini, sekali lagi saya nggak ada teknologi lingering kayak gitu terus mengko kadar airnya piro lah dia nanya, orang itu nanya Mas. Ya orang tuh nanya itu sampai kadar air berapa ya, aduh ra mudeng aku. Oh, apa meneh kadar air ngereke wae durung tahu. Nah, karena sana itu minta itu keringnya berapa persen kadar airnya ya. Nah, saya belum bisa jawab itu. Kalau kalau sekisaran berapa persen itu dibuat sampel dadosipun nggih, jadinya nanti sekitar kalih gegem napa sak gegem gitu napa saged Mas apa namanya dibuat seperti itu, dibuat kering yang sesuai dengan rekomendasi panjenengan. Mestinya nanti ada kita bisa menjawab, ini adalah kering sekian persen. Monggo Pak, anu matok mboten. Oh ya, lah niku diteruske. Kalau kalune seperti itu. Di samping juga apa pikiran kula seperti itu ringkasnya. Di samping leres, ingkang pun ngendikaken panjenengan leres. Apa yang harus kita apa yang harus kita uji harus terukur. Terukur ilmiah dan terukur dan ilmiah. Nah, udah gitu seperti itu. Sudah ada Pak yang nawar itu kemarin sudah ada yang menanyakan seperti apa keringnya pupanya. Aduh, saya teknologi untuk itu saya tidak tahu, tidak paham tentang itu. Terus di skala laboratorium di tingkat perguruan tinggi seperti apa apa namanya data-data terukur yang ilmiah seperti apa. Kalau saya bahasanya bahasa desa, bahasa petani yang penting simpel. Berarti Terus itu PR-nya banyak rampung, juga ya Pak, ini Mas Anto. Enggak bismillah cuman, didol. enggak cuman apa itu Intinya pupanya. pupa ini bisa mendatangkan nilai tambah, nilai jual atas ngaten namungan Pak. Intinipun simpelnya pun atas ngaten Pak. Pun monggo menawi akan diajukan untuk PKM, kita terbuka untuk kerjasama lajeng wekdal saha mangke ubur ambek ingkang dipun siapaken dokumen-dokumen dalem nderek kemawon. Monggo Pak, menawi wonten dokumenipun dipun susun, kita siap untuk berkolaborasi kerjasama. Ini apa? Kepompong, pupanya. Dan sekarang ini yang sedang kita ingin cermati, teliti itu ini sebenarnya nanti profil nutrisinya seperti apa sih? Apakah bisa untuk pakan ternak, burung atau apa semacamnya, dan kemudian cara pengawetannya. Karena ini diproduksi dalam jumlah banyak dan ini usianya hanya berapa? 17 hari ya Mas Santo ya? Ini 17 hari. 17 hari, karena kalau 17 hari nggak diproses dia akan jadi ngengat. Jadi PR-nya adalah 17 hari. Ada isinya 3 Pak. Nggih. Yang satu namanya kokon. Nggih. Kokon. Terus ini ada kulit Pak. Ada kulit. Kulit yang terlupas. Ketiga ada namanya pupa. Pupa. Nggih. Pupa itu alias entong itu Pak. Nggih. Cuma kemarin kita kaji itu di prosentasenya. Nah, kokon ini hanya di angka 14,8%. Kulit ini 0,2%. Oke. Pupanya paling tinggi Pak, 85%. Wow. Ini kebuang. 85% kebuang. Kebuang. Kan sayang Pak. Ya betul. Bismillah, nanti kita lihat seperti apa profil nutrisinya nanti. Biar nanti kita tahu kira-kira untuk makanan apa itu yang. Kalau kandungan nutrisi itu setelah Ini Mas Miftah nih lagi menjalankan program pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Peternakan UGM dengan para mahasiswa pasca. Ini Mas Farti, Mas Justus. Mas Farti dari BPTP Sulawesi Tengah, Palu. Kalau Mas Justus dari NTT, mahasiswa murni. Iya, mahasiswa. Oke, mahasiswa. Berarti nanti saya kembangkan apa namanya Samiaris ini di NTT.
Ini yang pupa sudah dikeringkan. Nah, ini kering. Berapa menit ini tadi? Ini 40 menit, Pak. 40 menit. Sudah kering ya? Belum, Pak. Belum. Nah, sepertinya harus nambah ini sebagian ada yang kering, sebagian ada yang belum kering. Oke, berarti belum kering. Ya. Itu suhunya berapa? Ya kira-kira Tadi nggak gitu, Mas. Kira-kira berapa, Pak? Ini sekitar 60-70 ini. Sekitar 60-70 ya. Iya. Oke. Bau itu panas. Ya. Listrik ya ini bukan Oh, ini kompor. kompor, Pak. Oh, kompor. Iya. Oh, kompor. Oh, ini kompor gas ya. Ya, oke. Murah-murah. Lanjut. Mana sudah kering? Sampun, Pak. Berapa menit jadinya? Jadinya 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Udah kemeripik ya. Panas, Pak. Kemeripik ya. Ini seperti ini, Pak. Oh iya. Kemeripik. Pak. Makanya kok kayak ini jajan dimakan enak nih. Enak, iya enak. Oh, proteinnya tinggi ya. Anu, Ji. Iki terlalu gosong, Ji. Heeh. Beda kalau diingi, Ji. Nek diingi wangi ini enak, Ji. Wing api cilik. Oh, ini terlalu lama override ini. Iki terlalu anu, Ji. Iki. Lah ini nggak usah digiling nih. Cukup dikepres aja. Iya ya. Iya ya, saking kemeripiknya. Berarti mungkin 1 jam aja berarti. Iya. Oh, saking kemeripiknya. Tadi 40 berapa tadi belum menu ya? Iya. Belum Kemarin kering. itu pas waktu di lab itu 2 kita jam, pakai tapi api kecil, Oh. Pak. itu 2 jaman. 2 jam. Itu suhu berapa kalau api kecil itu? Paling 60-an, 55, 60-an, Ji ya. Karena api cilik, lagi kan api gede tenan limo. Oh iya. Jadi Iki api pengen makane ambune beda, Ji. kepompong yang sudah tadi namanya apa kepompong tadi? digiling menggunakan mesin ini. Pupa istilah anunya tuh digiling. Istilah entomologinya, Pak. Ini proteinnya 70%. Jadi kalau untuk pakan unggas jelas jos. Pakan ikan juga wes. Oke. Kalau unggas kan biasanya plus minusnya 20% saja. Ikan lebih tinggi dikit lah. Lah ini nggak lebih tinggi lagi. Terlalu tinggi, multiple. Nah kemarin kita coba gara-gara ayam kampung itu kita buang, dimakan ayam kampung, telurnya sangat luar biasa, hampir 3 kali lipat Produksinya ayam liar. mantap itu. Itu dipakai apa semuanya atau yang Kita buang pupa aja, itu? limbahnya kita buang, entongnya kita buang. Terus dimakan Ayam langsung? liar Oh, telurnya iya. sangat luar biasa. Oke, ya. Dengan pengalaman itu kita coba di ikan, Oke. ikan lele sama Nanti kalau udah dikeringkan tadi dalam oven 60 derajat kira-kira. Ya pilihan sih itu. Nah, tinggal mau berapa lama terus digiling di sini. Sebenarnya nggak harus digiling kalau mau untuk pakan apa saja tergantung kan jenis pakannya. Digiling ini kalau mau dicampur atau dibuat pelet memang perlu digiling. Lebih halus tidak bisa karena screennya ini bisa milih nih di dalam ini screen. Nah ini yang kayak ini screennya kan bisa milih mau yang halus apa yang kasar. Ini bahannya bensin atau apa nih? Bensin. Oke, berarti bensin ini ya, tidak terlalu ngepul atau berasap. Tapi kalau burung hantu kuat, Pak ini. Tidak soalnya kalau burung hantu. Burung hantu. Tadi soalnya Pak Hantu cerita burung hantu. Iya. Tapi kalau Lihat mati, Mas. padahal sekarang yang di saya burungnya kecil-kecil loh, cucak rawa ya itu kegedean kalau apa itu pupanya Rupanya makan siapa dimakan siapa nanti. harus diproses ya. Berarti Mas sebesar ini ya, Pak. Mengisi post test. di pupa itu ada serosin. Aminya. Senyala Ya sebenarnya agak kalau untuk konsentrat sapi simpel Pak. Tapi kalau untuk konsentrat ayam itu agak sedikit menghitung. Ya karena perlu dihitung energinya berapa, Energi, amino, protein ya, berapa, asam berapa, sehingga fosfornya berapa. relatif lebih ya bukan rumit karena sebenarnya karena bisa dipelajari nek rumit ini ketoknya enggak rumit cuman perlu menghitung. Kalau hitungan apa pakan sapi itu kalau mencongak iso. Suket 100%.
terus konsentrat 40%, wah wis tadi, nah, budal akhirnya gitu kan. Tapi kalau ayam nggak bisa begitu. Nggak bisa. Harus hitung energi ini piro, protein ini piro, nah, harus dihitung agak lebih kan apa. Kalau sekarang pakai Excel gampang, tapi ya tetap tadi harus dihitung bahannya apa saja, targetnya untuk produksi apa, itu ada. Bahkan di beberapa jenis ayam itu kan punya standarnya Pak. Kayak misalnya kalau ayam broiler itu dia punya standar sendiri, produksinya perusahaan apa itu ada standarnya sendiri. Nah, ayam layer juga begitu. Nah, kita bisa mengikuti membuat ransum itu sesuai dengan standar yang mereka apa. Tapi bukan berarti rumit tidak bisa dilakukan, bisa, hanya memang lebih kan gitu. Dan kebetulan ya, kita dan jenengan artinya baru tahu bahwa oh untungnya ini nutrisinya sekian, itu baru tahu sekali. Iya, baru tahu sekarang. Nanti pelajarannya sampai ke situ. Itu namanya memicu kreativitas. Kita pakai teknologi tepat guna. Lah ya kan, itu malah bagus loh. Jadi kondisi keterbatasan itu memunculkan kreativitas. Awal mulanya dari sini kupu-kupu bertelur, jadi ini ulat, tempat budidaya ulatnya, nanti ditaruh di para seperti ulat, terus Ulat oke. berubah menjadi kokon. Oke. Kokon ini setelah usia 17 sebelum 17 hari dipisahkan dengan pupanya. Ini pupa. Oke. Kemudian tinggal kokon murni. Kokon murni, oke. Kokon murni ini kemudian direbus, Ya. dihasilkan bahan Kapas kapas Oh, sutra. oke. Dipintal dengan mesin jantra. Nah, dengan mesin ini, Chandra ini. Dihasilkanlah benang sutra. Oh, gitu. Dari benang sutra ini ditenun, hasillah kain sutra yang seperti ini. Ya. Belum dimotif. Kalau mewarnainya setelah jadi kain berarti? Iya, Oh, Ini gitu. motif menggunakan motif alami indigo vera. indigo vera. Ini saat saya voice ke penjenengan itu dalam keadaan ini menetas mas, menetas. Ini ada yang umur 2 hari, ada yang tadi pagi habis subuh. Jumlahnya mas, Sun Sewu, ada puluhan ribu mas. Ini pada satu periode tertentu, ini pupanya banyak sekali mas. Nderek nyun tulung untuk pupa ini, apakah ada kemanfaatan lain mas Wikyo? Artinya apakah dia bisa digunakan untuk feed atau untuk food? Sejauh ini apakah sudah ada penelitian berkenaan dengan hal itu? Kalau ini namanya Kalau lupa ada, siapa? ini berarti satu Nama ulatnya? kemanfaatan Ada anunya. tambahan di Kokon. samping juga Ini kokon. kokon. Untuk nutrisi yang terkandung di dalam apa namanya? Yang terkandung di dalam pupa ini belum muncul ya mas. Nek bentuk kering piye supaya mengko iso dadi awetke. Nah, pikirku oh berarti dadi iki. Berarti dadi duit. Lah, cuma saya nggak ada ini, sekali lagi saya nggak ada teknologi ngering kayak gitu terus mengko kadar air piro lah dia nanya, orang itu nanya, Mas. Ya, orang itu nanya, itu sampai kadar air berapa ya? Aduh, ra mudeng aku. Oh, apa meneh kadar air ngereke wae durung tahu. Sudah ada Pak yang nawar itu kemarin sudah ada yang menanyakan seperti apa keringnya pupanya. Aduh, saya teknologi untuk itu saya tidak tahu, tidak paham tentang itu. Terus dan di skala laboratorium di tingkat perguruan tinggi seperti apa apa namanya? Data-data terukur yang ilmiah seperti apa. Kalau saya bahasanya bahasa desa, bahasa petani, yang penting simpel. Terus gue rampung, bismillah didol. Intinya pupa ini bisa mendatangkan nilai tambah, nilai jual atas ngaten namungan Pak. Intinya pun simpelnya pun atas ngaten Pak. Ini yang pupa sudah dikeringkan.
Nanti kalau udah dikeringkan tadi dalam oven 60 derajat kira-kira, ya pilihan sih itu. Nah, tinggal mau berapa lama, terus digiling di sini. Sebenarnya nggak harus digiling, kalau mau untuk pakan apa saja tergantung kan jenis pakannya. Digiling ini kalau mau dicampur atau dibuat pelet memang perlu Lebih digiling. halus lagi juga bisa. Lebih halus tidak bisa karena screennya ini bisa milih nih di dalam ini screen. Nah ini yang kayak ini screennya bisa milih mau yang halus apa yang kasar. Ini yang kulit atau rumah kepompong ini yang proteinnya 97%. Masih diulang lagi. Nah, sudah diulang lagi hasilnya sama. Kalau untuk konsentrat sapi simpel Pak, tapi kalau untuk konsentrat ayam itu agak sedikit menghitung ya, karena perlu dihitung energinya berapa, amino, protein berapa, asam amino berapa, sehingga fosfornya relatif lebih ya bukan rumit karena sebenarnya karena bisa dipelajari. Nek rumit ini kita nggak rumit, cuman perlu menghitung. Kalau hitungan pakan sapi itu kalau mencongak iso suket 1% terus konsentrat 40%, wis tadi budal akhirnya gitu kan. Tapi kalau ayam nggak bisa begitu, harus hitung energi ini piro, protein ini piro, harus dihitung agak lebih kan kalau sekarang pakai Excel gampang. Berarti PR-nya banyak juga ya Pak ini Mas?